Sejumlah ruas jalan protokol yang biasanya padat dengan kendaraan bermotor berubah menjadi lenggang, dikarenakan tak banyak aktivitas kendaraan bermotor yang melintasi ibu kota. Seperti yang terlihat di sepanjang ruas Jalan Sudirman, Semanggi, Bundaran HI, dan sekitar Tugu Pancoran. Lenggangnya ruas jalan ibu kota menyusul diterapkannya perbatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah dimulai Jumat 10 April 2020. Larangan dari Gubernur DKI Jakarta untuk banyak beraktivitas di luar rumah masih belum ditentukan kapan akan berakhir. PSBB diterapkan di ibu kota sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kesadaran masyarakat dengan anjuran pemerintah dengan melakukan physical distancing, tidak keluar rumah, dan menjaga imunitas harus terus dilakukan untuk menekan jumlah korban COVID-19. Kebijakan itu dituangkan dalam Pergub nomor 33 tahun 2020 dan Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB. Jakarta sendiri kini menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di tanah air. Selamat pagi, dengan saya Aulia Zulfa. Hari ini saya akan menyampaikan berita tentang COVID-19. Indonesia masih berusaha menghadapi pandemi COVID-19. Hingga hari ini, angka kasus positif virus corona di Indonesia mengalami peningkatan. Memburuknya wabah virus corona mengharuskan pemerintah mengambil sikap. Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menyarankan untuk mobilitas aktivitas seperti belajar, bekerja, dan beribadah. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di rumah. Baik, untuk mengetahui bagaimana ruas jalan di ibu kota, kami sudah terhubung dengan reporter Sekar Ayu. Silakan Ayu, laporkan bagaimana keadaan di sana. Ya, dari informasi yang kami dapatkan, di Sudirman kepadatan terjadi kemacetan, yang artinya kepadatan lebih meningkat 5 hari yang lalu. Menjelang Lebaran, volume kendaraan semakin meningkat sehingga kepadatan ada. Namun untuk wilayah Sudirman ini sendiri, kemacetan atau kepadatan belum terlalu berlebih. Dan kemarin kita juga sempat melihat foto yang beredar pada waktu jam pulang kerja di beberapa titik sudah mengalami kemacetan seperti di Pancoran Mas atau di tempat-tempat yang lain. Dan di beberapa titik pos polisi telah melakukan patroli untuk mengawasi tempat-tempat tersebut. Dan untuk Sudirman sendiri tidak mengalami kemacetan yang cukup parah dikarenakan di sini banyak tempat perkantoran yang dimana perkantoran belum dapat beroperasi sampai beberapa waktu yang mendatang. Dan tadi kami sempat mewawancarai beberapa masyarakat menanyai mengapa pada masa PSBB ini mereka masih saja keluar dari rumah. Dan mereka mengatakan karena mereka sudah jenuh berada di rumah dan juga masih banyak masyarakat yang berkeliaran dan mereka merasa kenapa hanya mereka saja yang di rumah sedangkan yang lain masih berkeliaran. Dan ini juga akan menjadi bahan evaluasi dan menjadi pelajaran juga untuk kita semua, yang dimana jika di sekeliling kita masih banyak yang keluar rumah, mungkin masyarakat yang berdiam diri di rumah akan mengikutinya, sehingga aksi kita melawan COVID-19 ini nihil atau tidak berhasil sama sekali. Untuk itu kita semua harus menaati beberapa peraturan pemerintah untuk tetap berdiam diri di rumah. Dan di beberapa pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang telah dibuka dan hal ini menjadi acuan bagi masyarakat untuk keluar. Untuk di Sudirman ini sendiri masih banyak pertokoan atau pembelanjaan yang belum dibuka untuk mengantisipasi warga agar tidak keluar saat mereka sedang jenuh. Dan pasca untuk Lebaran ini, menjelang Lebaran, juga masih banyak masyarakat yang keluar untuk membeli baju Lebaran tanpa mengikuti aturan. Terima kasih atas laporan langsung dari reporter Sekar Ayu yang melaporkan langsung di Jalan Sudirman. Selamat bertugas kembali. Ya, sekarang saya akan terhubung dengan Victoria Vanessa selaku juru bicara pemerintah. Selamat pagi Victoria. Saya akan berbincang dengan Anda mengenai masyarakat yang belum tahu apa itu virus corona dan bagaimana gejala yang biasa dirasakan oleh pasien. Selamat
pagi. Ya, baik. Untuk virus corona sendiri atau yang kita biasa sebut COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan orang yang terkena dengan COVID-19 ini. Selain itu, COVID-19 ini juga bisa menyebabkan infeksi paru-paru berat bagi penderitanya dan bisa juga menyebabkan kematian. Kalau dilihat dari penyebarannya memang benar bahwa orang yang terkena saat ini lebih banyak terkena virus COVID-19 ini merupakan penduduk-penduduk yang lansia. Hal itu diakibatkan juga karena kekebalan tubuh mereka yang lebih rendah dibandingkan dengan penduduk lainnya. Tetapi bukan berarti bahwa penduduk-penduduk lain yang belum lansia atau dalam rentang umur 20 hingga 30 tahun itu tidak berarti bahwa mereka kekebalan tubuhnya itu cukup kebal untuk tidak terjangkit virus COVID-19 ini. Seperti contoh banyak sekali penduduk-penduduk dalam usia 20 hingga 30 tahun yang sistem kekebalan tubuhnya berbeda dengan atau boleh dikatakan lebih rendah sistem kekebalan tubuhnya dibanding dengan orang-orang seumurnya. Kekebalan tubuh yang rendah dalam umur 20 hingga 30 tahun itu biasanya terjadi karena yang pertama pola hidup yang kurang sehat, pola makan yang tidak teratur atau kurang sehat, dan juga kurangnya beraktivitas atau berolahraga. Sedangkan ada juga lansia, orang-orang yang sudah berumur tetapi kekebalan tubuh mereka, imunitas tubuh mereka lebih kebal atau tidak serendah kekebalan tubuh para lansia lainnya yang karena juga diakibatkan seringnya berolahraga. Walaupun umur mereka sudah di atas 50 tahun tetapi mereka masih sibuk dan giat berolahraga dan masih menerapkan pola hidup sehat. Nah, faktor-faktor seperti itu yang menyebabkan imunitas tubuh mereka juga tidak kalah kuat dibandingkan dengan orang-orang yang belum berumur 50 tahun ke atas. Seperti itu. Untuk gejala-gejala para penderita atau para terjangkit COVID-19 sendiri untuk di Indonesia, gejala umumnya yang pertama adalah para penderita tersebut terkena demam tinggi yang disertai dengan batuk tidak berdahak atau yang biasa disebut dengan batuk kering. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah seringnya para pasien merasa kelelahan atau tiba-tiba merasa capek. Itu adalah gejala-gejala umum. Tapi ada juga gejala-gejala lanjutan, tetapi gejala-gejala lanjutan ini tidak semua pasien atau tidak semua orang yang terkena positif corona ini mengalami. Yang pertama itu diantaranya rasa nyeri atau tidak enak pada tenggorokan. Yang kedua itu timbulnya diare. Selanjutnya ada mata merah, yang tidak semua pasien terjangkit corona itu memiliki gejala seperti ini. Dan yang terakhir adalah sakit kepala. Sakit kepala ringan ataupun sakit kepala berat itu termasuk gejala lanjutan penderita COVID-19. Tapi saya ingatkan kembali bahwa tidak semua terjangkit corona itu mengalami gejala yang sama. Setiap orang berbeda-beda mengalami gejalanya tergantung imunitas tubuh mereka. Ada yang memang merasa tidak mengalami gejala apa-apa, tetapi setelah dites oleh rumah sakit, orang tersebut ternyata positif corona. Jadi memang tergantung sistem kekebalan tubuh masing-masing. Bagaimana pendapat Anda tentang PSBB? Pertanyaan mengenai pembatasan sosial berskala besar tersebut sebenarnya itu merupakan langkah yang tepat yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, karena kami meyakini bahwa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tersebut merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan lockdown seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Kami sendiri dari pihak pemerintah telah mengambil keputusan ini
bukan semata-mata hanya sekedar mengambil keputusan dengan terburu-buru. Tapi kami sudah merundingkan ini semua dan mempertimbangkan bersama karena memikirkan kebutuhan rakyat secara ekonomis. Seperti ini saja. Dari pihak pemerintah saja baru menerapkan pembatasan sosial berskala besar ini seperti ini saja, sudah banyak masyarakat Indonesia yang protes karena mereka berbicara, menyampaikan pendapat mereka, susah bagi mereka untuk pergi bekerja di kondisi yang sedang seperti ini. Dan masih banyak sekali masyarakat yang pergi istilahnya keluyuran lah, masih pergi keluar rumah yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dilakukan. Menurut saya pribadi, baru pemerintah mengajak masyarakat bersama-sama untuk berdiam diri di rumah, stay at home, tidak berkerumun di luar, dan keluar rumah jika ada perlu saja, itu pun yang mendesak. Tetapi masyarakat masih banyak yang kurang rasa bekerja sama dengan pemerintahnya, masih kurang ada rasa mawas diri. Jadi bagaimana kalau pemerintah Indonesia, kami bersama mengambil keputusan untuk melockdown Indonesia saja. Sebenarnya banyak sekali warga Indonesia, masyarakat Indonesia yang menyampaikan pendapatnya, meminta agar pemerintah menerapkan lockdown saja. Pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih tegas lagi dibandingkan dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti ini. Karena mereka merasa PSBB ini kurang efektif bagi Indonesia. Tetapi kalau pemerintah memang akhirnya jadi menerapkan atau jadi memberlakukan lockdown di Indonesia, di daerah-daerah yang zona merah rawan COVID-19 ini, berarti tandanya mobilitas penduduk Indonesia harus berhenti total. Kalau untuk PSBB sekarang, pemerintah masih mengizinkan banyak restoran atau rumah makan yang buka, tetapi memang harus diantar ke rumah pembelinya, diantar jadi seperti delivery lah istilahnya. Tetapi mall harus ditutup semua, karena kalau mall dibuka, otomatis banyak orang yang akan berkerumun di dalam mall tersebut. Pusat-pusat perbelanjaan kami tutup, kami sarankan untuk ditutup saja untuk menekan laju perkembangan COVID-19 di Indonesia juga. Tapi jika memang masyarakat Indonesia ingin di Indonesia untuk di lockdown, daerah-daerah yang zona merah COVID-19 ini di lockdown, tandanya semua benar-benar mobilitas masyarakat dan penduduk di daerah tersebut harus berhenti total, termasuk rumah makan yang masih saat ini berjualan, masih tetap buka, itu harus berhenti total. Jadi tidak hanya sekedar pusat perbelanjaan yang tutup, tapi kantor pun harus tutup. Jika memang Indonesia menerapkan lockdown, kantor pun harus tutup, semua kantor harus tutup, rumah makan harus tutup, pusat perbelanjaan tutup. Jadi warga sekitar, warga tempat zona merah tersebut harus benar-benar di rumah saja, stay at home, tidak pergi kemana-mana. Itu yang diartikan sebagai lockdown. Maka dari itu pemerintah pun tahu, kami tahu bahwa lockdown itu jika diberlakukan di Indonesia akan membuahkan resiko yang lumayan besar, berdampak besar juga. Pertama kepada warga, kepada masyarakat, dan kedua terhadap pemerintahan dan keuangan negara juga. Contohnya saja, jika memang pemerintah berhasil menerapkan lockdown di ibu kota Jakarta, kurang lebih biaya yang akan dia habiskan untuk lockdown Jakarta saja kurang lebih sekitar 550 miliar. Itu untuk ibu kota Jakarta saja, belum lagi untuk daerah-daerah penyangga kota Jakarta seperti Bodetabek. Karena otomatis Bodetabek pun harus dikarantina, mengikuti dengan ibu kotanya. Daerah-daerah di sekitar Jakarta harus ikut di lockdown. Jadi membutuhkan biaya yang cukup besar juga. Jadi sebenarnya kami dari pemerintahan pun tidak hanya memikirkan aspek kemampuan fiskal saja jika memang diberlakukan lockdown,
Tetapi kami juga membutuhkan kedisiplinan dan rasa mawas diri daripada masyarakat Indonesia sendiri untuk lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Negara-negara di luar sana yang sudah berhasil atau telah berhasil memerangi dan menekan laju perkembangan pasien positif COVID-19 itu dibantu pula atas dukungan masyarakatnya yang istilahnya mendukung kegiatan pemerintah, mendukung program pemerintah, mendukung kebijakan pemerintah yang ada. Sebagai contoh, kita ambil negara Korea Selatan. Masyarakat di sana berhasil memerangi COVID-19 karena masyarakatnya memberi dukungan penuh terhadap pemerintahan, terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Pemerintah menerapkan lockdown dan masyarakatnya memberi dukungan. Masyarakatnya istilahnya menaati peraturan pemerintah yang ada. Dan ketaatan dan kedisiplinan masyarakat tersebutlah yang membuat angka perkembangan COVID-19 di negara Korea Selatan itu terhenti dan akhirnya sekarang di negara Korea Selatan sudah diberlakukan new normal. Itu ya, jadi sebenarnya peran pemerintah harus didukung dengan peran masyarakatnya juga. Jadi tidak hanya pemerintah yang wajib untuk memerangi COVID-19, tetapi juga masyarakatnya harus dibantu dengan masyarakatnya. Jika masyarakatnya tidak memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan, terhadap kebijakan pemerintah yang ada, yang sedang berlaku, maka akan semakin sulit menekan laju pertumbuhan COVID di Indonesia ini. Untuk yang terakhir, bagaimana pemerintah akan menyikapi bertambahnya korban COVID-19 dan strategi apa yang akan dilakukan bagi korban COVID-19 yang sudah terinfeksi ataupun yang... Pertanyaan yang kali ini sama seperti jawaban saya sebelumnya. Yang pertama, bagi para masyarakat yang belum terjangkit atau tidak terjangkit COVID-19 ini, diharapkan untuk lebih mempunyai sikap mawas diri terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, terhadap lingkungannya. Diharapkan tidak mementingkan ego diri sendiri dan lebih memperhatikan lingkungannya sendiri agar tidak terjangkit atau tidak menambah laju positif corona di Indonesia. Disarankan kepada masyarakat yang belum atau tidak terjangkit COVID-19 ini agar tetap di rumah, tidak perlu keluar rumah kalau tidak perlu atau tidak mendesak. Dan diharapkan untuk tidak berkumpul lebih dari 3 orang di luar rumah. Dan untuk masyarakat yang sudah terjangkit virus corona ini, diharapkan untuk segera pergi ke rumah sakit dengan cara menghubungi terlebih dahulu dokter yang bersangkutan di rumah sakit yang bersangkutan, terutama di rumah sakit yang sedang menangani kasus virus corona ini. Jadi kami meminta untuk masyarakat Indonesia yang merasa dirinya mengalami gejala-gejala seperti gejala-gejala terjangkitnya virus corona, diharapkan untuk memeriksakan dirinya sendiri ke rumah sakit terdekat yang menangani virus corona. Dan diharapkan kejujuran masyarakat Indonesia saat diperiksa atau saat ditanya dengan petugas medis yang bersangkutan. Karena banyak sekali dijumpai petugas medis yang akhirnya terjangkit virus corona karena pasiennya tidak jujur, pasiennya tidak berkata jujur bahwa mereka pernah dites di rumah sakit sebelumnya, tetapi mereka tidak jujur dengan hasil tes mereka. Dan itu ketidakjujuran tersebut, sikap tersebut yang membuat laju corona di Indonesia tidak atau sulit dihentikan. Jadi kami sangat meminta untuk masyarakat dapat bersikap jujur agar laju virus corona ini dapat dihentikan dengan cepat dan Indonesia pun dapat beraktivitas seperti biasanya lagi, seperti negara lain yang telah menerapkan new normal. Seperti itu. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Victoria Vanessa selaku juru bicara pemerintah. Semoga dia selalu diberi kesehatan. Sekian berita hari ini. Sampai jumpa.